Rongsokan, seorang bocah bernama Khan sedang asik merakit sebuah bara. Dengan bermodal barang-barang bekas yang ia temui, Khan berniat merakit alat untuk memudahkan para pekerja yang ada di sana. Namun karena hal sedikit spesial, beberapa pekerja yang ada terlihat kurang menyukai keberadaannya. Bukan tak hanya pekerja, beberapa orang yang bertemu dengan Khan di jalan juga seringkali merasa risih dengan gelagat aneh yang Khan tunjukkan. Hal itu terkadang membuat Khan bertanya-tanya, apa salah dirinya sampai semua orang menghindarinya selama ini? Melihat kerisauan sang putra, ibu Khan segera menenangkan. Beliau bilang bahwa semua orang bukan menghindarinya, melainkan mereka semua hanya iri dengan kecerdasan yang Khan miliki saat ini. Tahun itu, bisa dibilang India tidak sedang baik-baik saja. Konflik antar umat beragama yang terjadi menyebabkan banyak sekali kerusakan. Tak hanya lingkungan, melainkan juga kerusakan moral. Khan pun mulai menuduhkan seruan-seruan orang di luar sana. Namun sang ibu segera menegur. Beliau menerangkan bahwa tidak ada agama yang jahat atau bahkan buruk. Yang ada hanyalah manusia yang baik dan juga manusia yang buruk. Sebuah agama tidak pernah mengajarkan apa itu pertumpahan darah. Karena sejatinya, agama atau sebuah keyakinan selalu mengantarkan manusia yang meyakininya dalam sebuah cinta dan juga kedamaian. Perkataan sang ibu jelaskan pegang erat-erat. Ia pun selalu saja berbuat baik kepada sesamanya. Namun entah, seakan dunia tak sebaik apa yang ibunya katakan. Akibat kelebihan yang Khan miliki, teman-teman di sekolahnya seringkali membuli, menghina dan bahkan tak segan menyakiti Khan setiap hari. Tahu akan hal tersebut, sang ibu lalu bawa Khan ke rumah saudaranya, Wadi, yang juga seorang guru. Awalnya Wadi menolak, karena ia belum pernah menangani bocah dengan kelebihan seperti ini. Namun sang ibu berusaha meyakinkan bahwa Khan tidak akan merepotkan Wadi, karena dirinya benar-benar seorang jenius. Wadi's family is a Parsi family originally based in Surat. When he obtained a contract from the British East India Company, Wadia, the highwayman came riding. Singkat cerita, dengan Pak Wadi yang kini menjadi gurunya, semua potensi Khan semakin terlihat. Hal tersebut Khan buktikan saat suatu ketika pemukiman tempat Pak Wadi sedang terendam banjir. Pak Wadi yang melihat itu segera meminta Khan untuk pulang, karena dirinya dan seluruh warga tak punya cara untuk mengeluarkan genangan yang ada. Namun Khan menolak. Ia tak mau pulang tanpa membawa ilmu apapun. Oleh karenanya, ia pun dengan bermodalkan rongsokan, Khan membuat sebuah mesin penguras air. Semua warga yang ada takjub dengan apa yang Khan lakukan, terlebih Pak Wadi. Akibat hal itu, para warga berbondong-bondong membawakan barang mereka yang rusak untuk diperbaiki oleh Khan. Ibu mana yang tak bangga saat melihat sang anak dikagumi oleh banyak orang. Namun rasa bangga tersebut mungkin hanya dirasakan sang ibu, tidak dengan adiknya Zakir. Melihat ibu selalu membanggakan kakaknya membuat Zakir merasa iri. Mau seberapa banyak juara yang Zakir dapatkan, semua itu tertutupi oleh hal yang Khan lakukan. Hingga sampai beberapa tahun berlalu, rasa iri yang Zakir miliki membuatnya memilih untuk pergi. Ia diterima di sebuah kampus terbaik di Amerika. Zakir juga berpesan bahwa dirinya masih marah karena sang ibu lebih menyayangi Khan dibanding dirinya. Dan mungkin rasa marah itu masih Zakir simpan hingga beberapa tahun kemudian. Sang ibu yang rindu berulang kali memohon Zakir untuk pulang. Ibunya bilang bahwa sang kakak juga merindukannya. Namun Zakir selalu beralasan bahwa dirinya terlalu sibuk dalam pekerjaan. Khan yang mendengar hal itu segera mendekat ibunya. Ia bilang bahwa sang adik pasti akan pulang secepatnya. Senyum ibu pun kembali merekah malam itu. Yang tanpa mereka sadari, itu adalah senyum terakhirnya di dunia. Congestive cardiomyopathy sehui. Setelah kepergian sang ibu, Khan dibawa Zakir untuk tinggal di Amerika. Zakir juga mengenalkan istrinya Hasina. Ia adalah seorang dosen psikolog di salah satu kampus. Dan karenanya Hasina tahu bahwa Khan sepertinya punya sebuah masalah. Iya, kelakuan Khan yang terlihat aneh nyatanya diakibatkan oleh sindrom Asperger. Sindrom itu juga membuat Khan takut akan warna kuning, keramaian, dan bahkan tempat yang asing. Oleh karenanya, Hasina memberi sebuah handicap dan juga membawa Khan ke pusat autisme di sana. Selain itu, Zakir juga memberikannya sebuah pekerjaan. Kakaknya kini bukan lagi anak-anak. Ditambah ibu yang dari dulu mengurusnya juga sudah tiada. Jadi untuk itu, kini hidup Khan hanya di tangannya sendiri. Karena harga diri seorang pria adalah bekerja, bukan dari tampangnya.
Ya, Zakir pun menjelaskan seluruh produk yang ia jual, mulai dari nama, khasiat, dan juga harga. Han yang mendengar itu sempat bingung. Memang kamu dapat uang harus jualan ya? Sama juga? Neng, sama Jeng. Malamnya, Han langsung menghafalkan seluruh barang yang Zakir berikan. Nama demi nama dan khasiat demi khasiat tak luput dari ingatannya. Namun memang, menjual barang tidak semudah ngutang kepada teman. Puluhan toko dan tempat telah Han datangi. Namun tak satupun barang yang ia bawa ada yang dibeli. Hingga sampai Han di sebuah persimpangan. Terlihat marka jalan di depannya berwarna kuning. Jelas, Han pun ketakutan dan sempat tantrum sampai akhirnya. No. Hey, you guys, just leave them alone. Stop it, okay? Tiba-tiba terdengar sebuah suara manis dari seorang wanita. Han pun teringat sebuah pesan ibunya, bahwa ada 3 hal yang akan jadi ujian bagi pria selama hidup. Harta, tahta, dan wanita. Poin yang ketiga inilah yang paling sulit untuk pria kendalikan. Dan perkataan itu masih membekas di benak Han sampai saat ini. Namun ya karena Han penasaran, ia pun menghampiri tempat di mana suara tadi berasal. Wanita ini bernama Mandira. Ia adalah seorang penata rias di sebuah salon ternama di Amerika. Melihat kecantikan dan manis parasnya, hati Han berteguh kencang. Baru pertama ini ia merasakan sensasi yang tiada duanya. Dan Han pun bergumam, apakah ini yang dinamakan perasaan cinta? Tumharap. Keesokan harinya, Han kembali datang ke salon tempat Mandira bekerja. Di sana ia mengucapkan terima kasih atas bantuan Mandira tempo hari. Dan lagi, Han pun bertanya, apakah Mandira telah bersuami? Dengan terkekeh, Mandira bilang, malah dirinya sudah punya anak. Mendengar jawaban itu, Han pun merasa sedih. Karena cintanya yang baru mekar, kini telah pupus ketika. Namun yang kalian tidak tahu, Mandira telah lama cerai dari sang suami. Diketahui suaminya pergi bersama wanita lain yang disinyalir pembantu rumah mereka. Hal tersebut menjadikan Mandira sedikit sensitif jika membicarakan soal cinta. Oleh karena itu, mungkin usahakan untuk mendapatkan Mandira harus lebih ekstra. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kesel. Buat kalian yang masih takut-takut deketin gebetan, kalian semua pemula. Coba lihat kan, dengan kekurangan apapun yang ia punya, kan tak gentar dalam menggait sebuah cinta. Hari itu, terlihat anak Mandira yang bernama Samir ikut sang ibu bekerja. Han yang baru sampai pun segera mencari Mandira untuk mengajaknya pergi ke sebuah tempat. Namun hari itu, Mandira sudah ada janji dengan anaknya. Sontak, kekacauan terjadi akibat mereka berdua rebutan Mandira. Hingga sampai Mandira muak dan bilang, sebaiknya mereka berdua pergi saja bersama. Okay, let's put it down. Let's go, Sir. Son, raise your hand. Mereka berdua pun pergi ke sebuah taman hiburan. Di sana Samir bilang bahwa ia kesal kepada sang ibu. Kerjanya cuma nyalon aja. Masih ia pergi sama anaknya nggak bisa. Mendengar itu, Han pun hanya bisa terdiam. Hingga akhirnya, mereka berdua sampai di sebuah permainan. Permainannya cukup mudah. Masing-masing pasangan hanya perlu menebak semua kata yang tersusun di papan. Barang siapa yang menebak paling banyak, maka ialah yang akan menjadi juaranya. Awalnya Samir tak mau ikut main, karena biasanya sang ibu selalu kalah. Tapi Samir tidak tahu bahwa paman-paman yang bersamanya sekarang adalah seorang jenius. Kami coach chimpanzee challenge to last talk when going world as wide and to know. Baiklah, lanjutkan. Monkey. I guess we have a winner. Dengan mudah, Han menebak semua kata yang ada di papan. Dan jelas membuat Samir berhak mendapatkan hadiahnya. Tawa bahagia dari sang anak tentu membuat Mandira tersentuh. Baru pertama ini, ada seorang pria yang mampu dekat dengan sang anak dengan begitu mudah. Oleh karenanya, mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan menuju semua tempat yang menyenangkan. Beberapa hari setelahnya, hal yang Han takutkan terjadi. Baru saja hatinya kembali bersemi, kini sudah mau ditinggal. Mandira bilang bahwa ia akan pindah dan buka salonnya sendiri. Tahu bahwa mereka akan sulit bertemu, Han tanpa tedeng-aling-aling langsung melamar Mandira saat itu juga. Namun Mandira bilang bahwa pernikahan itu bukan candaan. Banyak hal yang harus dipersiapkan, dan yang paling penting, niat dan juga mental. Namun Han yang tak begitu paham masih bersikeras bahwa dirinya hanya mau menikah dengan Mandira. Dan oleh karena itu, jika Han benar-benar serius melamarnya, Mandira ingin Han membawanya ke sebuah tempat yang indah.
Ya, coming. Aduh, pokoknya nggak pada. Don't stop. Oke, let's go. Dan benar saja, pagi itu Han segera bawa Mandira ke sebuah tempat. Terlihat tempat itu seperti bukit yang membuat Mandira bertanya-tanya, untuk apa Han membawanya sepagi ini ke tempat seperti ini? Namun yang tidak Mandira sadari, sebuah kilap cahaya mentari pagi ini telah berhasil meluluhkan suasana. No. Sampai deh ke Di bawah cahaya mentari pagi itu, Han kembali bertanya, apakah Mandira mau menikahinya? Han beralasan bahwa tempat ini adalah tempat paling indah yang pernah ia datangi. Oleh karenanya, Han kembali bertanya lagi, apakah Mandira mau menikahinya? Terenyuh dengan usaha pria satu ini, Mandira tak bisa berkata apapun lagi. Selain jawaban, bahwa ia mau menikah dengan Han. Awalnya, pernikahan mereka berdua sempat ditentang oleh Shakir. Itu semua sebab Mandira adalah seorang Hindu, sedangkan Han adalah umat Muslim. Namun larangan tersebut terbantahkan dengan kehidupan mereka berdua yang semakin hari semakin bahagia. Bahkan kini, Mandira telah sukses buka salonnya sendiri, sedangkan Han yang menjadi manajernya. Tak terlihat pertikaian apapun dari perbedaan agama dan budaya mereka. Hanya terlihat senyum dan juga tawa hangat dari Han, Mandira, dan Samir setiap harinya. Namun, sepertinya kebahagiaan mereka harus sirna di hari itu. What? Oh my god! Oh, sis, a second. Pagi itu, sebuah kejadian terbesar sepanjang sejarah Amerika terjadi. Disinyalir pelaku utamanya adalah kelompok kriminal yang mengatasnamakan umat Islam sebagai batu landasan mereka. Jelas saja kejadian itu menyebabkan seluruh masyarakat menjadi sentimen terhadap umat Muslim di Amerika. Tidak terkecuali keluarga Han. Salon Mandira yang tadinya ramai, kini mulai sepi. Samir juga mendapatkan kekerasan selama di sekolah. Bahkan hijab yang menutup kesucian istri Shakir dibuka paksa oleh seseorang. Hingga sampai suami dari sahabat Mandira tewas saat bertugas di perang Afghanistan. Riz anaknya juga sahabat Samir pun kini mulai berubah. Ia menyalahkan Samir dan agamanya atas kematian yang menimpa sang ayah saat ini. Melihat hal itu, Han pun hanya bisa berserah. Ia hanya berserah diri menerima semua takdir yang telah terjadi. Bersama keluarganya, dengan saling merangkul satu sama lain, Han selalu yakin bahwa Tuhan tidak akan menguji hambanya melebihi batas yang mereka bisa. Namun hari itu, seakan Tuhan tak mau berhenti menguji. Samir yang tengah latihan bola, tiba-tiba dirundung oleh sekumpulan berandalan. Awalnya Riz acuh dengan kondisi itu. Sampai ketika para berandalan mulai kelewatan, Riz tak mau membiarkan sahabatnya ini dipukuli. Namun memang, mereka berdua hanyalah anak kecil, tak berdaya dan sangat lemah. Berandalan itu terus memukuli Samir hingga ia tak berdaya. Sampai sebuah tendangan melesat tepat di dada Samir, yang membuatnya seketika tidak sadarkan diri. Break it up! Samir, come on! This didn't happen, okay? Where else? Samir segera dibawa ke rumah sakit. Melihat Mandira yang panik, Han terus berusaha menenangkannya. Jajaran dokter dan perawat pun sekeras mungkin mencoba untuk membalikkan detak jantung anak tak bersalah ini. Namun tepat pada hari itu, Samir menghembuskan nafas terakhirnya. Tepat di depan mata Sandira, yang seolah menolak kenyataan bahwa Samir kini telah tiada. Para polisi pun memberi kabar bahwa hasil visum dari Samir positif akibat kekerasan rasial. Luka demi luka yang ada di tubuhnya menunjukkan bahwa semua itu jelas bekas perundungan. Mandira pun tak terima dengan semua ini. Seakan akalnya sudah hilang, Mandira menyalahkan Tuhan karena sudah membawanya ke takdir yang hina seperti ini. Mengapa Tuhan begitu tega memuji hambanya sedemikian rupa? Apakah Tuhan sangat senang saat hambanya penuh dengan derita? Hanya mendengar itu, lagi-lagi coba menenangkan istrinya. Dia bilang bahwa Tuhan tidak mungkin menguji sesuatu tanpa sebuah alasan.
Lalu alasan apa yang Tuhan inginkan saat ini? Apakah alasan Tuhan memberikan ini semua hanya demi melihat tangis pecah dari mataku? Apa alasan Tuhan mengambil Samir? Apa semua itu hanya demi melihatku menderita? Puluhan bahkan ratusan derita sudah diriku alami selama ini. Apalagi yang Tuhan mau dari diriku? Dan mungkin wanita ini benar-benar seperti kehilangan akal. Mandira bilang bahwa ia sangat menyesal dan inginkan pergi jauh-jauh dari hidupnya. Mendengar perkataan itu, Han yang tidak tahu apa-apa hanya bertanya, kapan dirinya boleh untuk kembali? Tanpa pesanan. Stop Presiden. Dalam kondisi kalutnya, mungkin Mandira lupa bahwa perkataannya malam itu akan dicerna mentah-mentah oleh Han. Namun jika itu bisa membuat Mandira menerimanya lagi, Han tidak keberatan untuk benar-benar menemui Presiden dan menyampaikan pesannya. Pagi itu, ia bergegas untuk mencari di mana Presiden berada. Diketahui, sang Presiden menghadiri acara di beberapa tempat dalam waktu yang dekat. Lebih tua, jaga. Dengan perbekalan yang minim, Han memantapkan hatinya untuk menemui sang Presiden. Berbagai macam tempat dan orang pun ia temui selama perjalanan. Dan mungkin perjalanan inilah yang akan memberikan arti sesungguhnya dari sebuah kata yang selama ini kita sebut dengan cinta. My God, my knee! I can't repair your knee. Can you please help me, Leo? Halo. Wanita ini bernama Jenny, seorang wanita parubaya yang berasal dari sebuah kampung di sudut Amerika. Jenny dan anaknya bernama Joel adalah penganut Kristiani yang taat. Mereka juga selalu hidup dalam penuh syukur dan berkat. Walaupun begitu, sebenarnya Jenny memiliki seorang anak lagi, namanya James, yang telah gugur di medan perang saat tugasnya di Irak. Namun Jenny tak pernah sekalipun benci kepada kepercayaan lain. Baginya agama atau keyakinan selalu menuntun kita semua kepada jalan kebaikan. Dan jika memang sesuatu hal buruk terjadi atas nama agama, Jenny selalu yakin bahwa itu hanyalah bentuk dari ego dan juga kepentingan semata. Selama di kampung ini, Han telah diterima dengan baik. Mereka semua sama seperti Jenny, tak pernah mempermasalahkan apapun keyakinan seseorang. Hari itu adalah hari peringatan gugurnya James. Mama Jenny juga mempersilahkan Han untuk menyampaikan pesannya. Di hadapan semua orang, Han bercerita tentang Samir, anaknya yang sudah meninggal. Mereka berdua tidak saudara, dan memang wajah mereka tidaklah mirip. Namun entah kenapa, Han begitu menyayanginya. Dan lami aku songge kiwan kesat janak nih. Don't want to say anymore. We shall overcome. Oh, deep in my heart, we shall overcome. Perjalanan Han pun berlanjut hingga sampai dirinya tiba di sebuah masjid. Awalnya Han hendak menenangkan diri, namun fokusnya seketika pecah saat mendengar seorang imam bernama Dr. Faisal tengah mengompori jemaahnya. Faisal bilang bahwa darah saudara muslim mereka yang tumpah harus segera dibalaskan darah. Tak ada kedamaian di dunia ini tanpa sebuah pengorbanan. Dan itu tergambar jelas di kisah Ibrahim yang rela mengorbankan anaknya demi cinta dari Tuhan. Sontak Han yang mendengar itu segera memotong. Ia bilang bahwa Dr. Faisal adalah seorang penipu. Ia hanya memenggal sebagian ayat hanya demi kepentingannya semata. Tuhan tak pernah melepaskan kasihnya sedetik pun. Bahkan Ibrahim selalu percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan jiwa sang anak melayang begitu saja. Kisah itu adalah gambaran dari sebuah kisah penuh rasa percaya dan juga sebuah cinta dari Tuhan. Syaitan! Syaitan! Melihat hal itu, Han segera menghubungi sang adik ipar untuk melaporkan bahwa Dr. Faisal tengah merencanakan aksi kriminalnya. Di sisi lain, terlihat Mandira yang masih mencoba untuk mencari pelaku di balik kematian Samir. Namun polisi tak mampu membantunya lagi. Mereka menganggap bahwa kasus Mandira adalah kasus kecil di antara ribuan kasus yang sudah terjadi. Oleh karenanya, Mandira tak patah arang demi menemukan pelaku utama yang bertanggung jawab atas kematian anaknya. Akhirnya, Han telah sampai di sebuah universitas tempat di mana sang presiden akan berkunjung. Tempat itu penuh sesak oleh ratusan manusia. Namun demi Mandira, Han akan tetap menyampaikan pesannya. Ia terus dan terus berteriak bahwa dia adalah seorang muslim dan dirinya bukan orang jahat.
Namun perkataan itu salah diartikan oleh orang-orang. Jelas saja seluruh keamanan dan para polisi segera membekuk Han saat itu. Ia segera dibawa ke sebuah tempat untuk dimintai keterangan yang lebih jelas. Namun di antara semua orang yang takut akan itu, kedua mahasiswa ini menemukan sebuah kejanggalan. Dalam rekaman mereka terdengar jelas bahwa Han berkata bahwa dirinya bukan orang jahat. Hal itu sontak membuat Raj dan Komal tertarik untuk mengangkat isu ini. Mereka berdua pun segera mencari data dari Han semasa hidup. Namun yang mereka lupa, isu yang akan mereka angkat sangatlah berbahaya. Semua reporter yang mereka mintai tolong menolaknya mentah-mentah. Hingga sampai seorang reporter bernama Bobby dengan sukarela mau bantu mereka. Hingga sampai berita tentang Han yang bukan orang jahat tersebar ke seluruh dunia. Bobby juga mewawancarai keluarga Zakir. Tempo hari telah melaporkan Dr. Faisal dengan tuduhan perencanaan kriminal. Jelas semua pandangan orang terhadap umat muslim perlahan mulai berubah. Bahkan semua muslim yang ada di Amerika perlahan mulai kembali punya sebuah harapan. Di tempat lain, Han yang telah disiksa habis-habisan kini telah bebas. Berita tentang dirinya membuat semua orang bersimpati atas apa yang Han lakukan. Hal itu juga sampai diketahui oleh Mandira, bahwa ternyata sang suami benar-benar berusaha untuk meyakinkannya. Selepas Han keluar dari penjara, ia berniat untuk kembali menemui sang presiden. Namun hari itu badai besar pernah melanda sebuah tempat yang tidak lain dan tidak bukan adalah kampung dari Jenny. Mulai by Hurricane Molly. At this point we don't have any. Kipas jalan. Tanpa pikir panjang, Han segera kembali ke tempat itu. Terlihat badai yang terjadi telah meluluhlantahkan sisi kampung, menyisakan sebuah gereja yang menjadi tempat terakhir untuk orang-orang berlindung. Di sisi lain, Raj yang ingin mewawancarikan mendapat kabar dari Zakir bahwa Han telah pergi ke kampung yang terlanda badai tempoh hari. Segera, Raj, Komal, Bobby dan bahkan keluarga Zakir menyusul Han ke tempat itu dan memberikannya sebuah bantuan. This group has brought something more valuable than money. Dari kita saat paling 보이네요. 내게 내 등산 내일가 비슷해도 이스트 가지 바겠어. Just gonna this one. Following example. Di rumah Mandira, tiba-tiba Riz datang dan mengakui kesalahannya. Ia minta maaf tak bisa melindungi Samir saat itu. Riz juga takut akan ancaman para berandal yang menghabisi Samir. Namun maaf saja tidak cukup bagi Mandira. Maaf saja tidak cukup untuk kembalikan Samir ke dunia. Dan maaf saja tidak cukup untuk menebus kesalahan Riz kepada Samir. Oleh karenanya, Mandira terpaksa melaporkan mereka untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Beberapa hari pun berlalu. Kini kampung Jenny telah selesai diperbaiki. Bahkan seluruh warga yang ada sudah mulai bisa menikmati hari mereka. Han yang merasa tugas setelah usai segera pamit. Namun tiba-tiba, Mandira muncul dan meminta maaf atas ucapannya malam itu. Mandira tak sungguh-sungguh membenci Han selama ini. Dan ia meminta Han untuk segera kembali. Namun setelah apa yang Han lalui, mungkin kini tujuannya sedikit berubah. Ia bergerak bukan hanya demi Mandira, melainkan demi kemanusiaan. Ia akan tetap menemui presiden dan menyampaikan pesannya bahwa dirinya adalah seorang muslim dan ia bukanlah orang jahat. Namun, tahun itu, Presiden baru Amerika mulai terpilih. Nama Barack Obama menjadi sejarah baru bagi negeri ini. Sebagai presiden berkulit hitam pertama di Amerika. Namun di tengah hingar-bingarnya pemilu, Han harus terkapar lesu di rumah sakit. Luka yang ia derita terlihat cukup dalam dan mungkin kesempatannya untuk menemui sang presiden juga akan hilang. Beberapa waktu berlalu, syukurnya Han masih bisa siuman. Senyum penuh rindu tergambar di wajah Mandira, yang sekali lagi tidak ingin kehilangan sosok yang ia cintai. Selain itu, Mandira juga memberi sebuah kabar. Segala perbuatan dan aksi yang Han lakukan telah sampai di telinga presiden. Melalui Zakir, beliau secara resmi ingin bertemu dengan Han dan mendengarkan pesannya. Namun Mandira menambahkan bahwa alangkah baiknya Han istirahat dahulu demi kesembuhan dirinya. Tapi Han menolak. Keinginannya bertemu dengan presiden bukan hanya demi meyakinkan Mandira,
Ia sangat ingin bertemu dengan presiden dan menyampaikan bahwa dirinya dan seluruh orang yang berkeyakinan sama bukanlah orang jahat yang ingin merusak negara ini. Dengan tergopoh-gopoh, Khan berusaha sekuat tenaga datang ke acara yang dihadiri presiden baru. Akhirnya impian dan cita-cita yang selama ini Khan kejar telah ada di depan mata. Sosok presiden yang berawal dari niatnya untuk meyakinkan Mandira, lalu sekarang niatnya itu bertambah menjadi sebuah asa. Asa untuk memperjuangkan keadilan bagi seluruh manusia. Sebuah keadilan yang pantas dirasakan oleh semua orang. Sebuah keadilan di mana semua manusia berhak menjadi diri mereka. Sebuah keadilan bagi seluruh manusia untuk mendapatkan kedamaian. Dan untuk itu, sang presiden pun mempersilahkan Khan untuk naik ke podium dan menyampaikan pesannya. Namaku Khan, diriku seorang muslim, dan aku bukan orang jahat. Namaku Khan dan diriku seorang muslim, dan aku hanya ingin sebuah perdamaian. Dan namaku Khan, aku hanya ingin semua orang saling menghargai, memahami, dan memilih kasih. Dan untukmu Pak Presiden, ku sampaikan pesan ini dengan membawa harapan banyak orang dan juga mimpi kami semua untuk mendapatkan sebuah kedamaian. Presiden pun menerima pesan itu dengan penuh kelegaan. Ia juga bilang bahwa akan ikut memperjuangkan kebebasan dan kedamaian bagi semua orang yang ada di negara ini, dan mungkin juga dunia. Selain itu, sebenarnya Presiden sudah lama mengamati Khan. Mulai dari aksinya di Kampung Jenny yang jelas membuat semua orang terkagum-kagum dengan keberaniannya. Presiden pun mulai mencari tahu masa lalu dan latar belakang diri Khan sejak kecil. Ia tahu bahwa Khan benar-benar orang yang jenius dengan penemuannya sejak dulu. Walau mungkin dirinya tak seberuntung orang lain, namun Khan menunjukkan kepada kita semua bahwa dalam memperjuangkan mimpi, batasan yang ada tak akan pernah menjadi masalah besar. Dan terima kasih sahabatku, karena kau telah memperjuangkan semuanya. Keyakinan, seperti yang saya tanyakan di awal tadi. Apa pendapat kalian mengenai sebuah keyakinan? Dari film ini, keyakinan seringkali menjadi sebuah pemicu konflik atau bahkan sebuah alasan di balik sebuah konflik. Keyakinan seringkali dijadikan kendaraan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab demi memenuhi kepentingan mereka. Terkadang juga keyakinan menjadi hal yang membuat seseorang membenci satu sama lain. Namun Khan membuktikannya dengan caranya sendiri, bahwa keyakinan semua orang selalu mengajarkan tentang cinta dan juga perdamaian. Hampir seluruh agama di dunia tidak pernah membenarkan sebuah pertumpahan darah. Mungkin untuk beberapa alasan tertentu seperti dalam pembelaan diri misalnya, agama memperbolehkan. Saat kita terdesak dan tidak ada pilihan lain selain melawan, Tuhan pun akan ikut serta melindungi kita. Namun jika hanya untuk menambah kelut kabut sebuah masalah, Tuhan pun akan ikut marah. Karena setiap Adam diturunkan di bumi, Tuhan tak pernah memintanya untuk menghabisi sesama. Sebuah keyakinan seharusnya mengantarkanmu menjadi orang yang lebih baik, lebih hangat dan halus, serta selalu penuh maaf dan rasa kasih sayang yang besar. Namun jika keyakinanmu malah bawa jiwa dan ragamu ke arah yang buruk, mungkin dirimu salah dalam berguru. Saya gabung bersama Tempo Slappy Glory mengucapkan biasanya terima kasih untuk kali ini. Saya mengucapkan selamat menjalani puasa buat yang sudah mulai. Dan semoga di Ramadan kali ini dia puasa kalian full dan semoga saya juga full, amin. Dan anak-anak juga full, amin. Kayaknya berat. Enggak. Ya itulah. Karena harusnya sih film ini keluar di awal Ramadan. Entah itu mundur atau maju saya nggak tahu. Cuma intinya dari video ini kami pengen ngucapin sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa dan juga selamat Ramadan juga. Di situ saya nggak biasa sih ngomong kayak gini. Kayaknya jadi orang yang berbeda. Tapi pokoknya terima kasih. Terima kasih buat kalian sudah menonton video sampai habis. Terima kasih buat kalian sudah memberikan like. Terima kasih buat kalian sudah memberikan komentar. Terima kasih buat kalian sudah subscribe. Dan juga terima kasih buat kalian semua yang sudah memencet tombol thanks ya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini untuk berkembang yang lebih baik. Jadi sebatin bisa sampai sekarang itu semua karena kalian. Jadi saya pribadi mewakili tim mengucapkan terima kasih kalian semua. Dan sebagai penutup saya pengen bilang ke kalian semua. Dan sebagai penutup saya pengen memberikan pesan untuk kalian. Kalau kalian lagi ada banyak masalah dia itu berat banget, yang tenang. Kalian gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Oke? Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin.